Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram Golibul dari kelas Ibnu Rosid nomor urut 14. Kali ini saya akan menjelaskan uji kompetensi bab 2. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum? Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Sedangkan penegakan hukum adalah proses pengungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan? Karena kedua hal tersebut saling berhubungan erat. Penegakan hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari kejahatan orang lain. Jika orang yang melanggar hukum tidak ditindak, akan terjadi kesewenang-wenangan yang mengakibatkan kesengsaraan masyarakat. Yang ketiga, mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi? Penegakan hukum harus dilakukan dengan adil di negara demokrasi karena rakyat membutuhkan jaminan keamanan saat menyuarakan kebebasan berpendapat, saat melakukan kebebasan bertindak, dan saat melaksanakan ajaran agama mereka. Yang keempat, bedakan peran polisi, jaksa, hakim, dan advokat serta KPK dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi menyelidiki, menangkap tersangka, hakim orang yang memberikan keputusan setelah mengadakan pemeriksaan di pengadilan, jaksa orang yang mengajukan perkara berupa tuduhan serta tuntutan hukum. Sedangkan advokat sama dengan pengacara, yaitu orang yang memberi nasihat, membela, mewakili orang yang menjadi kliennya. Yang kelima, mengapa terjadi pelanggaran hukum? Alasan mengapa terjadinya pelanggaran hukum adalah: pertama, karena hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Kedua, masih banyaknya masyarakat yang belum menerima informasi dengan baik perihal hukum yang berlaku di Indonesia. Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban hukum. 6. Deskripsikan contoh-contoh pelaku yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa dan negara. Contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan hidup berbagai lingkungan keluarga. Pertama, tidak mematuhi nasihat perintah patuh orang tua. Kedua, membuat kegaduhan di rumah. Ketiga, berbuat jahil terhadap adik atau kakak. Dan yang terakhir adalah ibadah tidak tepat waktu. Dan lingkungan sekolah, yaitu tidak mengikuti kegiatan upacara bendera, melanggar tata tertib atau aturan sekolah, berbicara sendiri ketika sedang diterangkan guru dalam kelas, yang terakhir melakukan perundangan kepada sesama warga sekolah. Adapun dalam lingkungan masyarakat, yaitu menjadi pendengar narkoba, bernyanyi-nyanyi di perempatan jalan, membunyikan suara musik dengan sangat keras dengan sengaja melanggar norma, dan membuang sampah sembarangan, dan berjudi. Adapun dalam lingkungan bangsa dan negara, yaitu tidak memiliki KTP, menerornya masyarakat dengan bom, merusak fasilitas negara, merampok, dan mencuri. Sekian dari saya, mohon kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.